Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan di mana saja kalian berada saat ini. Mungkin kalian sedang berkumpul dengan anak-anak keluarga di rumah masing-masing. Sungguh suatu hal yang luar biasa, karena apa? Kita masih bisa bertemu meskipun tidak bertatap muka, tidak dalam satu gedung tempat ibadah, tapi melalui streaming online ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam minggu kedua, ya. Jadi hari ini tanggal 5 April, minggu kedua daripada kita live streaming online. Demikian juga puasa kita hari ini hari keberapa ya? Dari 21 hari doa puasa kita, ya. Kita masuk hari yang berapa? Ke-16. Hari Jumat depan adalah Easter Friday, ya, Good Friday, ya, Good Friday, Jumat Agung. Kita akan akhiri daripada 21 hari doa puasa kita. Jadi, saudara, sungguh Tuhan itu baik. Kita sudah melewati sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Dan kita tahu bahwa Tuhan begitu baik dalam menyertai, dalam memelihara kita semua. Ya, dan harapan saya pun juga, meskipun kita tidak saling bertemu muka, ya, sekarang ini lebih strict lagi peraturannya, ya, tidak boleh lebih daripada 2, dan itu pun juga kalau nggak perlu kita nggak bisa juga keluar seenaknya sendiri. Kita akan define, saudara, ya, kita akan dapat tiket, ya, dan polisi punya power untuk buat nangkep kita, untuk kalau kita nggak ada perlunya, ya, kita boleh keluar kalau kita memang ada essential thing, ya, pokoknya mau ke dokter atau ke apotek, ya, atau ke Woolworth, ya, Coles, ya, ke tempat supermarket, ya, itu masih excuse, ya. Tapi kalau tidak, kita sudah completely, kita harus stay home, ya. Tapi itulah yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, Australia, dan kita harus mentaatinya. Kita harus menjadi warga negara yang patuh, karena tidak ada satu pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus menghargai apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah ini, ya, supaya kita tidak mendapatkan punishment, ya, dari negara. Nah, pagi hari ini saya ingin saudara membawakan firman Tuhan, dan tema saya beri, the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in Him. Ya. The eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in Him. Ya, atau mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang berharap kepadanya. Ya, ini merupakan tema kita pada hari ini tanggal 5 April 2020. Ya. Mengapa tema ini saya berikan? Ya, ini tentunya berhubungan dengan apa yang sedang terjadi, ya, di Australia, di Sydney khususnya, dan juga di dunia pada umumnya. Ya, sesuatu hal yang unpredicted, yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba sekarang ini semuanya berubah. Ya, nah, ketika kita ada dalam lingkungan yang seperti sekarang ini, keadaan dunia tidak menentu ini, terus bagaimana kita ini? Ya, mungkin saat ini kita pun juga di antara kita tidak seperti biasanya. Yang biasanya bisa bekerja, sekarang tiba-tiba nggak bekerja. Ya, atau mungkin bekerja dari rumah. Atau mungkin juga sudah kehilangan pekerjaan. Karena sudah ada berapa banyak, ya, tempat-tempat usaha yang tutup. Ya, dan semuanya saling berentetan. Ya, kemarin saya sempat masuk ke Haspil Shopping Center. Wah, hampir semua tutup. Hampir semua tutup. Yang buka cuma Kmart, yang buka cuma Woolworth, Coles, dan ya toko daging, toko buah. Ya seperti itulah. Yang lain-lainnya kebanyakan sudah tutup semua. Bahkan di food court pun juga sudah dikasih pita, sudah nggak bisa makan di sana. Yang buka pun juga cuma ada 2 atau 3 restoran saja, dan itu pun juga
take away, nggak bisa mau makan di mana. Nah, inilah keadaan yang seperti ini, saudara. Kemudian, bagaimanakah kita dengan kondisi seperti ini sekarang? Ya, yang Tuhan tentunya izinkan semua ini terjadi. Ya. Dan kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, inilah saat-saat penggenapan di mana kedatangan Tuhan memang sudah semakin dekat dan semakin nyata. Tapi bagi kita yang percaya, tentunya kedatangan Tuhan bukanlah seperti pencuri yang datang di tengah malam, di mana kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi sebagai orang percaya kita tahu, keadaan ini sudah, firman Tuhan sudah jelas membuktikan kepada kita. Di mana ada satu kekuatan seperti sekarang ini, yang bisa melockdown seluruh negara yang ada di dunia ini. Contoh, social distance. Social distance itu sudah di mana-mana, 2 meter sekarang. Semuanya kok bisa mengikuti. Ini kekuatan apa? Oke lah, memang supaya untuk mencegah penularan COVID-19. Ya. Tapi saya lepas daripada itu. Yang saya maksudkan, there is a power behind it. Ya, ada kuasa yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan di mana semua dunia bisa mengikutinya. Di mana ada ceritanya, Bapak, Ibu, Saudara, gereja bisa ditutup semua, seluruh dunia. Vatikan tutup, masjid tutup semua, bahkan di Ka'bah juga ditutup, dipagari sudah. Apalagi kelenteng, kuil, sudah tutup semua. Mana ada kekuatan seperti ini? Nah, inilah ya. Kita sedang masuk ke dalam zaman-zaman di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga senantiasa. Oleh sebab itu kita harus mawas diri. Ya, jangan lengah. Dan tentunya ada baiknya ketika kita semua berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar bersama untuk membangun mesbah keluarga. Kita naikkan pujian dan syukur kita. Karena orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, sekali-kali dia tidak akan pernah dikecewakannya. Sekali-kali tidak akan pernah dia tinggalkannya. Kita kembali kepada tema dari pagi hari ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada yang berharap kepadanya. Kita masuk dalam satu ayat dulu. Dalam Mazmur 11 ayat 4. Mazmur 11 ayat 4. Sudah dapat semua? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya. Jadi saudara, kita tahu Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Di mana? Di surga. Dia duduk di atas tahtanya. Tetapi, ya, ada tetapinya. Ya. Mata Tuhan sedang mengamat-amati. Di ayat lain dikatakan, mata Tuhan sedang menjelajah dunia. Jadi Tuhan bukannya tidak tahu dengan apa yang terjadi. Tuhan tahu semua apa yang terjadi. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini, firman Tuhan merupakan challenge bagi kita pada pagi hari ini, saudara. Sebab waktu Tuhan berikan ini, dan saya harus sampaikan, saya menyadari sekali bahwa ini connect sekali dengan keadaan kita yang saat ini sedang stay home bersama dengan keluarga. Yang perlu kita ingat, meskipun kita dalam kondisi yang bagaimana, ya, dalam keadaan kita yang mungkin hopeless, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, tetapi ingat, mata Tuhan sedang tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang berharap kepadanya. Jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah dijadikan ciptaan baru, ya saudara, kita memang harus taruh pengharapan kita kepada Dia, bukan kepada dunia lagi. Ya. Nah, oleh sebab itulah waktu dikatakan bahwa mata Tuhan, ya, meskipun Dia duduk di atas tempat yang kudus, ditatanya di surga, tetapi mata Tuhan mengamat-amati kita. Kita sedang diamati.
sorot matanya, menguji anak-anak manusia dalam terjemahan English Translation, examine us. Memeriksa kayak dokter. Dokter itu memeriksa. Ya. Kalau kita ke dokter, kita akan diperiksakan di examine. Ya. Diperiksa dengan teliti. Gimana ini? Ada apa ini? Sakit apa-apa? Sakit apa? Diperiksa dengan teliti. Tuhan sedang memeriksa. Ya. Jadi Tuhan duduk di atas tahta, tapi dia juga sedang memeriksa kita. Ya. Matanya mengamat-amati kita. Nah, kita melangkah lagi ya. Sambung satu ayat lagi. Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Jadi di sini jelas sekali. Seorang raja itu kan simbol dari otoritas. Simbol dari kekuatan. Simbol dari kuasa. Konteks di sini waktu itu raja itu dia bisa berbuat apa saja. Dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dan dia konteks ini dia punya army yang begitu banyak, ya, punya pasukannya begitu banyak dan kuat, dan dia bisa melakukan apa saja. Ya. Ini konteks daripada firman Tuhan pada pagi hari. Jadi ada otoritas, ada kuasa, ada kekuatan, punya segalanya. Tapi dikatakan di sini, raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa itu tadi. Bahkan seorang pahlawan pun juga tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatannya. Jadi, it doesn't matter, raja kah, pahlawan kah, orang hebat kah, orang yang bagaimanakah. Kalau kita aplikasikan sekarang, orang yang mungkin kaya raya lah, orang yang punya segala-galanya. Lihat itu. Ya. Tidak akan menyelamatkan dia. Jadi semua ini yang ada di dunia ini sebetulnya sia-sia. Ya, dalam sekejap saja sia-sia. Ya. Saya dengar rumor-rumor juga bahwa ada beberapa tokoh-tokoh orang-orang yang apa itu ya cukup terkenal namanya ya big boss lah gitu. Tiba-tiba mati aja mendadak. Baru 2 hari yang lalu. Ya. Dan ada banyak hal-hal yang cuma gara-gara kena ya. Katanya kena corona dan lain sebagainya. Ya, saya juga nggak mau dengar yang seperti itu ya. Cuma sebagai bahan untuk apa yang sedang kita lihat pada apa itu pagi hari ini. Bahwa semua yang ada di dunia ini fana, saudara. Tidak ada yang abadi. Oleh sebab itulah, sebagai orang-orang percaya, ya, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Ya, kita lihat dulu 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi peluputan. Jadi meskipun ini zaman dulu kan ya, ini konteksnya perang itu pakai kuda, wah, bawa tombak, ya, bawa pedang dan bawa tameng, wah, dengan ketangkasan kuda itu dia menyerang itu pahlawan kan. Tapi dikatakan dia juga tidak bisa meluputkan kita. Ya. Ketangkasan seekor kuda pun, apalagi seekor kuda cuma berapa, tidak bisa meluputkan. Ya. Nah, saudara, semuanya adalah dikatakannya harapan sia-sia. Ya. Ayat 18 menarik, ya. Dari pasal 33 itu kita teruskan ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi mata Tuhan, ya, yang menjelajah tadi, ya, yang mengamat-ngamati tadi, ya, yang memeriksa tadi, rupanya dia tertuju. Ya. Jadi setelah melihat, memeriksa, mengamat-ngamati, menjelajah, berhenti dia, tertuju, ayat 16 ini, kepada mereka yang takut akan Dia. Ya, mereka ini kita ganti kita aja. Kepada kita yang takut akan Dia. Jadi mata Tuhan yang menjelajah tadi, dia tiba-tiba berhenti. Matanya tiba-tiba tertuju kepada kita di rumah ini, di rumah masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Dia sedang melihat apa yang sedang kita lakukan. Saudara, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Kita ada dalam hadirat Allah. Ya, meskipun kita tidak
ada saling berdekatan, tidak saling melihat. Saudara bisa melihat saya tidak melihat saudara. Tetapi saudara, tidak ada batas untuk bisa membatasi hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bisa katakan amin. Amin, saudara. Ya. Tidak ada jarak yang bisa membatasi hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Nah, mata Tuhan ini sedang tertuju kepada kita. Ya. Ayat 18 tadi. Kepada kita yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setianya. Jadi, tadi saya katakan, das doesn't matter kondisi apa saja, ya, yang tahu saudara sendiri kondisi saudara bagaimana saat ini di rumah masing-masing, tapi it doesn't matter. Ya, jangan fokus kepada diri kita, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang terjadi di sekitar kita di dunia ini. Jangan fokus kepada itu, tapi fokuslah dengan apa sekarang yang Tuhan sedang fokuskan kepada kita. Dia sedang fokus kepada kita, matanya sedang berhenti tertuju kepada kita. Ya. Untuk apa? Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa kita daripada maut dan memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Bisa diaminkan? Amin. Jadi setelah matanya menjelajah, ya, setelah mengamati, setelah memeriksa, ketika didapati bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Satu, dan yang kedua, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, maka mata Tuhan berhenti di kita. Ini ayat, bukan saya. Firman Tuhan yang bicara. Ya. Berhenti. Dia tertarik, saudara. Rupanya attitude kita, ya, yang dipimpin oleh Roh Kudus tentunya, Immanuel, dia beserta dengan kita. Waktu kita punya respect, punya takut. Takut di sini bukan kayak kita melihat setan takut, bukan. Tapi takut di sini kita menghargai respect kepada Tuhan, menghargai firman-Nya, menghargai taat kepada perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya. Kita tidak melanggar, kita menjadi orang yang taat dan setia. Itu takut akan Tuhan, salah satunya. Dan kita berharap hanya kepada Dia saja. Maka ada satu power, ada satu kekuatan yang bisa membuat mata Allah tertuju kepada kita. Ini penting, saudara. Jadi dalam kondisi sekarang yang seperti ini, kita harus bisa merendahkan diri, menaruh pengharapan kita saja kepada Tuhan, sehingga menarik pandangan Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Ini luar biasa. Ini berita yang luar biasa pagi ini. Ya. Saya diri cuma mengalir saja, dan saya rasakan hadirat Tuhan juga ada di sini, saudara. Ya, saya merasakan Tuhan memimpin dalam pembicaraan pagi hari ini. Diberkatilah, saudara. Ingat baik-baik. Ya. Jadi Tuhan tujuannya waktu menjelajah, mengawasi, memeriksa, tiba-tiba tertarik pandangannya, tertuju kepada kita. Ketika didapati kita takut akan Dia. Dan harapan kita hanya kepada Dia saja. Makanya jangan berharap kepada manusia. Tidak sama itu, manusia itu bos kita, orang kaya, yang mungkin dalam keadaan begini bisa menolong saya. No. Lupakan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tadi rajanya nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pahlawan pun yang gak kepercayaan, nggak ada gunanya juga. Jadi sekarang ini dalam keadaan kondisi yang seperti ini masih baru permulaan, saudara. Ya, karena Alkitab sudah menulis, dunia akan semakin hari semakin tambah nggak karuan. Ya, semakin sulit di dunia ini. Ini baru cuma awal-awal saja. Baru testing percobaan. Ya. Sampai di mana iman kita? Kita sedang diuji semua. Nah, oleh sebab itulah, pada pagi hari ini mari kita renungkan ini firman. Ya. Jadi mata Tuhan tiba-tiba tertarik, tertuju kepada kita. Yang takut akan Tuhan dan yang berharap kepadanya.
Nah, saya tambahkan lagi saudara, ya masih ada waktu sedikit. Tambahkan lagi ke Yeremia 17 ayat 5. Ini sudah ayat yang sudah sering kali kita dengar. Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan apa? Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini dikatakan terkutuk. Jadi orang yang terkutuk, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, ya, kemampuannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Kemudian selanjutnya di ayat 7, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Diberkatilah dia. Nggak sampai di sana, saudara. Berkatnya ini dikatakan ayat 8. Orang tersebut akan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti apa? Orang ini subur. Orang ini bisa berbuah-buah. Orang ini bisa hidup. Akarnya merambat ke air. Bicara air, ada beberapa pengertian. Air juga bicara tentang kehidupan. Air bicara juga tentang Roh Kudus. Air juga bicara tentang firman Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti ini diberkatilah oleh Tuhan, dan digambarkan apa? Orang yang takut akan Tuhan, yang punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Dia seperti sesuatu pohon yang kokoh kuat di tepi aliran air, akarnya masuk dalam air. Dia punya kehidupan, tidak kenal panas terik, tidak pernah mengenal kekurangan, tetapi terus berbuah-buah, daunnya hijau. Ayat lain dikatakan bahkan burung-burung bersarang di sana, bertengger di sana, karena lebatnya itu daun. Nah, saudara, ingat, kembali kepada tema ini, bahwa Tuhan sedang mengamat-amati kita. Tuhan sedang memeriksa kita. Dia ada di surga, dia ada di tatanya, dikatakan tadi, tetapi matanya menjelajah. Dan tiba-tiba dia berhenti. Kepada siapa? Ada daya tarik yang keluar dari kita, yang membuat Tuhan ingin memberkati kita. Bisa diaminkan? Ya, jadi kalau saya kembalikan, Tuhan ingin melepaskan jiwa kita daripada maut dan memelihara hidup kita pada masa-masa kelaparan, pada masa-masa paceklik, pada masa-masa kekurangan, pada masa-masa sulit yang seperti ini. Makanya jangan dilihat dengan kondisi kita pada saat ini, ya, bersama dengan keluarga kita, entah kehilangan pekerjaan, entah kehilangan usaha, entah apalah, ya saudara, ya, entah rugi, entah dan lain sebagainya. Ya. Jangan fokus kepada diri kita, jangan fokus kepada apa, fokuslah kepada Dia. Taruhlah pengharapanmu hanya kepada Dia saja. Taruhlah harapan itu hanya kepada Tuhan saja. Maka seperti firman yang Dia katakan, orang-orang yang berharap kepada Dia, dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan dipelihara oleh Tuhan. Orang lain boleh mengalami paceklik, mungkin kelaparan, tapi kita tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, memang mungkin kita bisa bicara, oh iya enak lah di Australia, ya kan, pemerintah baru saja mengeluarkan ya satu stimulus, ya, paket kebijaksanaan. Ya, saya tahu juga, ya kan, yang kerjanya full time tiba-tiba kehilangan pekerjaan, dia langsung bisa mendapatkan diganti $1.500 fortnight, ya kan, untuk 2 minggu, ya kan. Mungkin karena kita punya hal-hal yang seperti itu yang nge-backup kita. Ini termasuk harapan kita kepada government ini. Ya, government juga ada tangan Tuhan, ya. Tetapi kembali lagi yang tadi di Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia,
kekuatan apa saja. Dan yang mengadakan kekuatan diri kita. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah mereka yang pengharapannya hanya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini, saya cuma ingin ingatkan lagi, saudara, di mana saja engkau berada. Tidak semata betapa sulitnya hidup ini. Bahwa Tuhan, matanya sedang tertuju kepada kita yang takut akan Dia. Kepada kita yang berharap kepada Dia. Karena Dia akan memelihara hidup kita. Ya. Ini firman Tuhan. Ini bukan saya hanya menyampaikan saja. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali nanti di Streamline next Friday. Friday ini, Jumat ini adalah Jumat Agung, ya. Good Friday, dan kita juga akan mengambil perjamuan kudus nanti di secara online juga, saudara. Dan hari ini pun juga kita juga ada perjamuan kudus seperti yang sudah diumumkan, saudara siapkan saja semuanya itu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu pada kesempatan yang baik ini. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu merupakan pelita bagi kami. Firman-Mu merupakan penuntun bagi kami, Tuhan. Penghibur dan kekuatan bagi kami. Ada kuasa dalam firman-Mu. Kami sudah mendengar, Tuhan, bahwa saat ini meskipun Kau sedang duduk di atas tahta-Mu, tetapi sesungguhnya mata-Mu sedang menjelajah, sedang mengamat-ngamati. Dan ketika mata-Mu tertuju kepada orang-orang yang takut dan yang berpengharapan kepadamu, Tuhan, Engkau berhenti di situ. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kami pada pagi hari ini. Bahwa mata Tuhan saat ini sedang tertuju kepada kami untuk memelihara kami, untuk melepaskan kami, untuk memberikan kelegaan pada kami, untuk memerdekakan kami. Bahkan pada waktu kelaparan pun juga, waktu kekurangan, waktu paceklik, Tuhanlah yang menjadi pemelihara kami. Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Harapan kami tidak kepada manusia. Karena terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan, pagi ini Engkau dapati kami dengan seluruh keluarga kami di rumah masing-masing. Kami sedang ada di dalam hadirat-Mu. Kami sedang mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Dan yang menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu saja, ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Dan teruslah beracaralah dalam hidup kami masing-masing. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah negara Australia. Juga untuk pemerintah Indonesia. Tuhan, di mana Engkau sudah bawa kami ke negara ini. Supaya di negara ini kami juga bisa berfungsi. Bisa menjadi berkat bagi bangsa Australia ini, Tuhan. Kami berdoa dari Prime Minister Scott Morrison, Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Juga kepada para Tuhan State Premier. Juga para minister baik yang ada di federal maupun di state government. Dan sampai ke jajaran yang paling rendah. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat. Takut akan Tuhan ada dalam mereka. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Karena tidak ada satu pemerintahan yang tidak di bawah kontrol Tuhan. Kami menghargai Tuhan. Kami mensupport apa yang menjadi kebijaksanaan daripada Prime Minister kami, Scott Morrison. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi krisis-krisis ekonomi pada hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih juga untuk Presiden Jokowi. Kami berdoa untuk Indonesia juga. Biarlah melalui peristiwa ini juga banyak jiwa-jiwa akan bertobat di Indonesia. Banyak jiwa-jiwa yang sedang tidak tahu kemana apa yang mereka harus lakukan. Pakailah Presiden Jokowi, Tuhan, bersama para menteri yang ada, para gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai ke tingkat desa-desa, Tuhan. Supaya ada rasa takut dari Tuhan itu ada dalam mereka semua. Sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan damai dan sentosa yang dari Tuhan. Pemeliharaan dari Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan Tuhan.
Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib tidak akan pernah sia-sia. Apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami untuk menjadikan kami ciptaan yang baru, untuk menjadikan kami Tuhan orang-orang yang berbeda, di mana Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah Tuhan menyelamatkan kami, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Bahkan Engkau katakan bahwa Engkau juga membenarkan kami. Juga Engkau menguduskan kami. Bukankah kami adalah orang-orang yang luar biasa? Oleh sebab itu, terimalah ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan, kami angkat tangan kami untuk mengucap syukur kepadamu pada pagi yang baik ini Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami, keluarga kami, di rumah kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mata Tuhan sedang tertuju kepada kami. Pemeliharaan Tuhan ada dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. 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 Tuhan memberkati kita semua.